Ya masih muda, aku mainnya juga sama anak-anak sekolah lah ibaratnya. Oh, Ya, aku baru masih ya. seusianya anak-anak sekolah. Oke. Halo Mas, boleh tanya-tanya benar? Ya boleh. Dari mana ini mbaknya? Dari TV Eh, mana? kita dari channel YouTube Mas, dari Saya Story Official. Oh ya. Gimana, mau tanya apa? Bebas monggo. Gini Mas, ini saya bicara dengan ownernya sendiri bukan? Kalau dibilang owner sih lebih tepatnya saya yang pencetusnya saya story aja. Oh gitu. Kalau owner kan saya juga punya banyak mitra, itu juga yang punya juga itu. Berarti yang punya nama Saya Story gitu? Iya betul. Gitu, oke. Kalau boleh tahu masih bisa memperkenalkan diri atas nama siapa gitu. Oh ya, saya Arli Pinot ya. Ada channel YouTube-nya juga Arli Pinot. Jangan lupa subscribe dulu Arli Pinot. Oke, oke. Ini Mas, ini kan banyak yang tanya kenapa sih namanya Saya Story? Bisa diceritakan Mas, kenapa namanya itu Saya Story? Kenapa saya story? Simpel sih. Dulu aku beri nama saya story karena ya pengen minuman tuh nggak hanya sekedar minuman lah, bisa membawa cerita tentunya yang hal-hal positif. Kenapa saya story? Itulah dibalik tujuan saya beri nama itu. Kedua, namanya juga singkat sih, saya story, enak disebutkan juga itu, dan mudah diingat. Nah, itu aja sih. Ya betul sih, kata-kata Saya Story itu mudah diingat dan mudah diucapkan juga. Terus kalau boleh tahu juga Mas, Saya Story itu berdiri sejak kapan ya? Saya story berdiri tahun 2018 Agustus tanggal 17 tepatnya. Berarti 17 Agustus 2018 ya? Ya, betul. Udah 1 tahun Ya, lebih? hampir 2 tahun ya? Baik-baik. Dan boleh gitu Mas, boleh ceritakan cerita singkat lah awal mula berdirinya Saya Story, awal mula jualan juga, itu bisa ceritakan nggak Mas? Ya, dulu saya story saya buat itu di saat itu boomingnya minuman kayak Thai tea, Jis tea, bubble. Nah, saya pengen di jalurnya sendiri lah, ibarat saya pengen sebagai pembeda, makanya di situ dulu saya bikin minuman yang bisa tak sebut itu signature drink lah ya. Basicnya itu susu kita, nanti terus campuran-campuran layer kayak coklat-coklat melted gitu, karena ya minumannya aku pengen yang semua bisa menikmati lah, dan aku nggak ingin masuk dalam minuman era atau minuman tren, makanya saya bikin racikan sendiri gitu, dan apa ya, jualan di jalurnya sendiri lah, kita nggak ikut-ikutan tren apa yang lagi booming gitu, seperti itu. Berarti nggak ngikutin tren ya? Kan karena sekarang ini kan masih udah banyak tuh minuman kayak Saya Story tuh. Berarti Saya Story nggak ngikuti tren itu ya? Ya kalau dibilang awalnya saya story itu saya buat untuk menjadi pembeda. Kalau sekarang udah menjadi tren ya bagus lah ibaratnya, yang penting kita terus berkreasi di jalurnya, dan yang lain kalau mau mengikuti saya story ya monggo, nggak apa-apa, rezeki itu luas kok. Iya. Yang penting kita sudah apa ya, kita itu dulu berjuang emang benar-benar dari nol. Benar-benar saya story belum sama sekali orang tahu minuman apa ini ya, itu dulu kita memperkenalkan minuman ini juga nggak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin sekarang orang melihatnya saya story rame, tapi perjuangannya dulu seperti apa kan banyak yang belum tahu. Dulu kita ya jualan mungkin hanya beberapa cup aja lah, belum bisa rame, karena prosesnya emang kita memperkenalkan dari minuman yang belum ada ke orang-orang
orang itu bisa familiar lah dengan minuman Saya Story. Jadi ya itulah perjuangannya dulu. Yo nggak semudah itulah Mbak, membuat sebuah bisnis minuman jadi boom itu. Cuma pasti ada perjuangannya. Kalau cuma ngikut-ngikutin tren ya saya pikir nanti juga akan tenggelam sih. Maka dari itu kita pengen di jalurnya sendiri aja dan terus berkembang lah tujuannya. Dan kita punya apa ya, punya hashtag namanya itu Saya Story Kan Indonesia. Nah itu adalah doa kita lah, doa Saya Story untuk Saya Story bisa tembus ke pasar nasional, ke seluruh Indonesia ada Saya Story. Itu tujuan awal itu, dan alhamdulillah sekarang udah bisa tembus ke nasional, udah di mana-mana ada Saya Story sekarang. Berarti untuk awal mulai Saya Story itu nggak langsung rame ya Mas, jadi butuh proses juga ya? Pastinya proses. Kalau langsung rame nanti dikira kita pakai penglaris nanti. Betul, Ya betul, namanya betul. jualan pakai proses Mbak, pasti proses. Yang penting kita yakin dengan produk, berjuang dan terus berkembang aja lah gitu. Gini Mas, saya kan di mana-mana udah lihat tuh, ada pasti di setiap jalan pasti ada Saya Story. Kalau boleh tahu, Saya Story udah ada berapa outlet ya Mas? Se-Indonesia lah. Oh, udah berapa outlet ya? Bentar Mbak, tak ngebil dulu. Haus Mas. Outlet. Oke. Lanjut. Oke. Saya Story udah sekitar 300-an outlet lebih mungkin. Kita udah Udah banyak ya? ya udah mau jalan ke 400 lah. Oh my god! Wow! Dan itu udah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang tadi, kita visi misinya itu Saya Story Kan Indonesia. Luar biasa ya Mas. Udah berapa? 400? Hampir lah, 400 ya? menuju 400 kita. Hampir ada 400 lebih. outlet se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Luar biasa. Kalau boleh tahu juga lagi Mas tuh, Ah, penjualannya gimana Mas? Penjualan outlet dari Saya Story sendiri? Dari Kalau- tempat Masnya deh, dari tempat Masnya sendiri. oh mungkin pusat ya maksudnya? Ya, pusat Kalau betul. Pusat itu penjualan setiap hari di 400 cup per hari. 400 cup per hari. 400 cup berarti sekitar omset masuk 4 juta lah sehari. Harganya rata-rata Rata-rata di 10.000 sampai 13 lah 13. kita jualnya di Solo ya itu ya. Iya, Solo. Pusatnya Solo itu. Itu kalau kita tarik omsetnya sebulan tuh ya alhamdulillah lumayan. Untuk jualan es bisa tembus di 100 jutaan. lumayan Mas. Dan untuk data sendiri yang di mitra-mitra kota lain itu juga rata-rata di 100 kapal itu alhamdulillah. Luar biasa. Itu rata-rata semua ya Mas? Mitra Ya, yang lain? rata-rata ada yang lebih ya kurang lebih segitulah. Gitu ya. Kalau untuk Saya Story sendiri itu berarti franchise ya Mas? Ya Tempatnya itu sistemnya franchise. kemitraan, Kemitraan, franchise. Jadi nanti gitu. kalau ada yang berminat nanti langsung menghubungi, telepon ke marketing Saya Story. Marketingnya. Nah, nanti bisa dicek di Instagramnya Saya Story ID. Jangan lupa nanti juga tonton di YouTube-nya Saya Story Official ya Mbak. Oke, betul sekali, jangan lupa subscribe. Iya. Kalau mau nonton YouTube saya di Arli Pinot, ya, Oke. subscribe ya. Oke. Ownernya ya, yang punya Saya Story itu, Arli Ya, Pinot. pencetusnya. Apa saya. jentosnya, baik. Terakhir lagi, terakhir ya Mas. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Kira-kira Lanjut terus juga. tadi durasinya itu Mas kelamaan. Nggak apa-apa. Jadi gini, kedepannya Mas, kedepannya Iya. apa yang progres kedepannya Saya Story itu apa sih Mas? Progres ya, progres ke depan Saya Story tetaplah jadi Saya Story ya. Sesuai di
signature drinknya Say Story ya, kita nggak akan jadi siapa-siapa dan kita nggak akan mengikuti siapa-siapa ya. Artinya nanti kita tetap berusaha terus berkembang dengan kreasi varian-varian menu ya, mungkin dari ala Say Story-nya sendiri lah, seperti itu. Seperti halnya yang baru kemarin kita udah collab sama apa ya, produknya Nestle, itu kita ciptain apa ya, menu Chocomo, dan alhamdulillah responnya bagus banget karena ya minuman itu belum ada di minuman lain manapun yang membuat varian Chocomos itu untuk diaplikasikan ke es lah istilahnya, seperti itu. Nah, nanti kedepannya juga kita akan seperti itu, banyak mengeksplor menu-menu lagi lah kita, tetapi tetap di jalur signature dengan Say Story sendiri. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi lanjut Pak, apa Mbak? Wong saya longgar dulu. Saya tuh kalau apa ya, sehari-hari paling Udah kebanyakan uang atau gimana Mas? Oh itu? enggak Pak, saya cuma mensibukkan diri aja. Oh gitu, gak ada kerjaan tuh Mas? Ya kalau dibilang nggak ada kerjaan, saking kebanyakan kerjaan jadi kayak gini Mbak, bingung ya. Jadi bingung mau Ya, kerja kayak yang mana? betul. Terakhir lagi deh, Oke. motivasi aja Mas, motivasi buat semua lah, semua anak muda. Ya. Mas Sarli ini kan masih muda nih. Ya masih muda, aku mainnya juga sama anak-anak sekolah lah ibaratnya. Oh, Ya, aku iya. masih seusianya anak-anak sekolah. Kasih motivasi aja Mas, Oke, kasih oke. motivasi yang biar membangun Oh, ya. anak-anak muda lah. Ya, buat anak muda kurangilah sambat-sambat gitu. Nah, terus kurangin juga hobi rasan-rasan itu dikurangi. Iya, Anak betul. muda itu harus produktif dengan kreativitasnya. Jangan terlalu apa ya, bingung aku mau ngapain dan ini nanti bisa enggak. Yang penting kamu harus percaya diri, mau apapun kreasimu kerjakan aja. Suatu saat kalau ketemu jalannya, insya Allah juga dipermudah lah ya, namanya apalagi usaha, di bidang usaha KFC aja nggak dibangun dalam semalam. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Istilahnya ya kita harus, emang kalau kita punya usaha, mendirikan sebuah brand atau jualan apapun, sabar, suatu saat juga nanti kalau udah ketemu jalurnya lah ibaratnya, rezekinya nanti juga insya Allah mudah lah. Yang penting kita semangat, jangan banyak ngeluh, jangan banyak apa ya, nyerah lah. Gagal itu pasti ada, nggak masalah. Gagal di awal itu malah justru membangun kita, bangun karakter untuk lebih semangat berkarya lagi. Yang penting intinya itu ya, jangan menyerah, terus semangat. Oke. Baik, selesai aja ya Mas ya? Oke, siap. Oke. Ya. Terima kasih buat Mas Arli sudah mau diwawancarai kita. Iya. Dan Mas Arli juga jangan lupa subscribe channel kita, Oh, Say Story siap. Official. Oh, iya. Oke. Dan Buat yang lain juga ini Oke. ya, subscribe dulu ya ini ya, Iya. Say Story apa official ya. Iya, oke, betul. Oke. Terus buat teman Say Story, jangan lupa minum Say Story. Betul, Anjuran betul. dokternya apa Mas? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali minum Iya. Say Story ya? Iya, betul, betul. Oke, baik. Biar gemuk gua. Baik, terima kasih ya Oke, Mas. siap. Selamat Oke. siang. Mantap.